Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang besaran dan alat ukur fisika. Pengampu perhatian fisika adalah Bapak Sutimin. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Besaran fisika dibagi menjadi dua, antara lain: satu, besaran pokok; dua, besaran turunan. Selain besaran pokok dan besaran turunan, ada dua besaran lagi, yaitu satu, besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Dua, besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Sistem satuan yang dipakai adalah sistem satuan SI atau singkatan dari sistem internasional. Sistem SI sering disebut MKS, meter kilogram sekon, atau baca di UKBM, buku atau internet. Fisika selain sistem satuan MKS juga dapat digunakan sistem satuan CGS, centimeter, gram, sekon. Lalu dimensi itu adalah cara menyusun suatu besaran dari besaran-besaran pokok. Ada besaran pokok 7, panjang dimensinya atau lambangnya L besar, masa dimensi lambangnya M besar, waktu dimensi lambangnya T besar, kuat arus listrik dimensinya I besar, intensitas cahaya dimensinya J besar, suhu dimensinya theta, jumlah zat dimensinya N besar. Alat ukur ada 5 yang akan kita pelajari. 1, mistar; 2, jangka sorong; 3, mikrometer skrup; 4, neraca; 5, stopwatch. Yang pertama, mistar merupakan alat untuk mengukur panjang suatu benda atau batas ketelitiannya. Mistar adalah 0,5 mm. Perhatikan gambar. Mistar itu penggaris. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur dari besaran pokok panjang. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman silinder. Batas ketelitian alat jangka sorong: yang A, 0,01 cm atau 0,1 mm jika skalanya 10, skala Nonius 10 goresan. B, 0,0 cm atau 0,5 mm jika skala Nonius 20 goresan. Perhatikan gambar di bawah ini. Yuk, gambar jangka sorong. Cara membaca jangka sorong: perhatikan gambar di atas. Yang terbaca yaitu 21 mm. Perhatikan garis merah atau 2,1 cm merupakan skala yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier, persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 20 mm atau 2,1 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir ditambahkan kedua nilai pengukuran di atas. Pada skala Nonius kita lihat yang berbeda dengan skala utama, yaitu garis ketiga. Skala Nonius, skala yang paling bawah, perhatikan, yaitu 0,3 mm. Sehingga 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Hasil pengukuran yang dilaporkan adalah 2,130 plus minus 0,05 cm. Dari 0,005 itu setengah dari 0,05
1 mm. Yang ketiga, mikrometer skrup. Mikrometer skrup berfungsi untuk mengukur diameter, ketebalan, dan panjang dari benda yang kecil seperti kawat, lempeng baja, aluminium, kertas, dan lain sebagainya. Batas ketelitian alat mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Perhatikan mikrometer skrup di bawah. Cara membaca mikrometer skrup, perhatikan gambar di atas. Mari kita baca hasil pengukuran di atas. Garis skala atas menunjukkan 5, itu ada lebihnya. Garis di bawahnya, satu garis itu bernilai 0,5 mm. 5 mm, garis skala bagian bawah menunjukkan 0,5. Jumlahkan kedua hasil di atas. Jika skala Nonius sudah ketemu, yaitu skala Nonius 30 mm, itu dibaca 0,30 mm. Sehingga dari gambar di atas diperoleh hasil pengukuran 5,5, itu dari skala utama yang sebelah kiri mm ditambah 0,5 mm dari 30, 0,3, sehingga jumlahnya 5,8 mm. Sehingga hasil pengukuran yang dilaporkan adalah 5,800 plus minus 0,005 mm, yaitu setengah dari batas ketelitian. Neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Neraca ini memiliki batas terkecil atau skala terkecil 0,1 gram pada lengan depan dengan ketidakpastian 0,05, itu setengah dari 0,1, 0,05 gram. Lengan depan memiliki anting logam yang dapat digeser dengan skala 0, 1, 2, 3 sampai 10 gram, masing-masing skala bernilai 1 gram. Lengan tengah, tiap skala dalam lengan ini bernilai 10 gram. Lengan belakang sama seperti lengan depan dengan tengah, tetapi nilai tiap skalanya 100 gram. Dari 100 gram sehingga ketemu 500 gram, setengah kilogram. Cara membaca neraca Ohaus, perhatikan gambar. Depan terbaca, tengah terbaca, belakang terbaca. Kita akan menimbang sebuah gantungan kunci dengan neraca Ohaus dan skala yang terbaca dalam lengannya seperti gambar di atas. Anting lengan depan terbaca 5,8 gram, perhatikan. Anting lengan tengah terbaca 40, perhatikan gambar. Anting lengan belakang terbaca 300. Jadi total berat gantungan kunci tersebut setelah kita jumlahkan 345,8 gram. Hasil yang dilaporkan adalah 345,8 plus minus 0,05 gram. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang umum digunakan adalah stopwatch. Pada stopwatch analog seperti gambar di bawah. Batas terkecilnya stopwatch 0,1 sekon dan ketidakpastiannya 0,05. Perhatikan gambar. Agar lebih menguasai lagi, pelajari UKBM, unit kegiatan belajar mandiri, dan kerjakan setiap latihan. Ayo berlatih dan tugas LKS. Selamat bekerja dan berjuang.